静かにできるマークを悪魔から取り戻してくれたら胸を揉ませてやると言った。やはり人間は愚かぞ。戦争を引っ込める。Oke semuanya, kembali lagi dengan Wom 2 di sini. Kali ini, gua akan melanjutkan alur cerita dari anime yang bisa membuat jiwa psikopat kita bangkit, yaitu Chainsaw Man episode 3. Buat kalian yang belum lihat episode pertama dan keduanya, alangkah lebih baiknya untuk melihatnya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, support Wom 2 ini dengan menekan tombol subscribe dan like di bawah. Oke, langsung saja siapkan gergaji mesin kalian, comot cemilan makima tetangga kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. 私でさえ今年したのです。 Scene dibuka dengan diperlihatkannya polisi yang tengah menjaga bekas tubuh iblis teripang yang dikalahkan oleh Power sebelumnya. Setelahnya, terlihat Denji dan Power yang tengah berhadapan dengan Makima. Makima nampak memandangi kedua anak buahnya itu dan memberitahukan pada Power membunuh iblis pemburu sipil hanya akan menghalangi kerja mereka dan normalnya akan ditahan. Makima meminta Power untuk berpikir sebelum bertindak. Bahkan Denji turut dimarahi karena tidak mengendalikan Power. Rupanya, sebelum menjadi Akuma, Power adalah sosok iblis darah yang ahli dalam bertarung dengan darahnya. Namun dirinya cepat hilang kendali di saat bertarung. Dengan tatapan dingin, Makima menyebut Power tidak cocok menjadi pemburu iblis. Karena takut akan tatapan Makima, ini yang dilakukan Power. Karena dituduh olehnya, Denji pun memakinya karena telah berbohong. Dan pada akhirnya mereka bertengkar karena saling menyalahkan satu sama lain. Di tengah bertengkarnya dua kera ini, sudah pasti membuat atasan mereka lebih memasang tatapan dingin lagi. Power nampak langsung patuh karena ucapan Makima barusan. Makima nampak tidak peduli siapa yang salah, karena dirinya hanya ingin melihat kinerja mereka. Mendengar berita tersebut membuat Power menyanggupinya. Denji hanya bisa melihat betapa patuhnya Power pada Makima. Baru saja serius, mata Denji sudah jelalatan ke arah opai milik Power. Terlihat Denji yang sudah bisa membeli minuman kaleng dengan santainya. Terlihatlah pula Power yang hanya bisa memandangi minuman kaleng di sana. Dalam hati, Denji rupanya memiliki kesadaran karena bukan saatnya memikirkan opai. Di tengah Power yang memandangi mesin minuman, dirinya menoleh dan menemukan seekor kucing yang duduk di sebelahnya. Setelahnya, Denji memberitahukan bahwa bisa meminum jus seperti itu bagikan mimpi baginya. Namun jika dirinya terus berbuat kesalahan, dirinya tak bisa meminum jus lagi. Sembari Power yang mengelus kucing tadi, Denji memberitahukan dirinya tak bisa bekerja dengan cewek pembohong macam Power. Power kemudian mengungkapkan bahwa hanya kucinglah yang bisa akrab dengannya. Dan Power nampak membenci sosok manusia. Dan rasa benci itu berasal dari naluri iblisnya. Di lain sisi, Power juga membenci iblis karena telah menculik kucingnya bernama Nyanko. Sebelum bisa merebut kembali Nyanko, dirinya ditangkap oleh Makima terlebih dahulu. Power menduga Nyanko sudah dibunuh, namun dirinya tak akan menyerah untuk merebut Nyanko kembali. Setelah menceritakan tentang keinginannya untuk menyelamatkan Nyanko, Denji nampak tak peduli dan hanya ingin meraba opai. Namun Denji memberitahukan jika Dogi, dirinya mungkin bisa memahaminya. Sesaat setelah Power melirik, dirinya menawarkan Denji untuk bisa meraba opainya jika bisa menyelamatkan Nyanko. Mendengar itu semua membuat Denji tergerak dan Power pun terkejut karena dirinya telah mengaktifkan mode God Opai yang ada dalam tubuh Denji. Denji pun mendekat sembari tak bisa memaafkan iblis tersebut. Dan kemudian Power pun dibuat hahe-hahe karena semua perkataan Denji yang berniat membunuh iblis tersebut hanya demi Opai. Singkat waktu, setelah diberikan izin keluar bersama dengan Denji, scene kemudian berlanjut di kereta. Power memberitahukan dirinya mengetahui lokasi iblis yang menculik Nyanko. Dan masalahnya, hanya Denji lah yang bisa melawannya. Di tengah Denji yang melihat Power, Power memberitahukan jika sang iblis melihatnya, maka Nyanko akan dijadikan perisai. Rupanya, MC sesat ini bukannya mendengarkan dengan seksama, namun justru memplototi opai Power. Denji kemudian mengingatkan tentang dirinya yang memelihara Pochita. Namun dirinya tak bisa mengelusnya lagi. Akan tetapi Denji tidak masalah dengan itu semua. Sembari menunjuk ke dadanya, Denji berkata Pochita hidup di sana. Power yang mendengarnya pun menganggap manusia itu bodoh. Dengan gablaknya Power memberitahukan, itu artinya Pochita telah mati.
Dalam pandangan Power, mati artinya menghilang, dan menganggap itu adalah hal yang menyedihkan jika beranggapan yang mati akan ada di hati mereka. Denji hendak marah pun mengurungkan niatnya itu setelah mata jelalatan ke arah Opai Power. Di tengah diam yang melanda dua kera ini, Denji merasa takkan pernah bisa akrab dengan Power. Singkat cerita, setelah berhadapan dengan 5 kera yang pastinya adalah atasan Makima, Shin pun berpindah di mobil. Hayakawa kemudian menyebutkan bahwa Denji itu busuk dan bukan menarik. Dirinya pun mempertanyakan mengapa Makima mengharapkannya. Mendengar pertanyaan itu membuat wajah Makima bereaksi, dan setelah mobil melaju kembali, Makima hanya terdiam dan menyeruput kopinya. Singkat waktu, setelah Makima memberikan berbagai macam penggambaran tentang benda yang ada dan iblis yang kuat dengan hanya nama mereka yang ditakuti, Hayakawa nampak melihat dari spion ketika Makima memberitahukan bahwa Denji bisa berubah menjadi iblis gergaji mesin. Dan hanya dengan itu saja membuat Makima menganggapnya menarik. Hayakawa yang melihat atasannya bicara seperti itu membuatnya terdiam dan mengubah pikirannya, namun masih ia anggap tidak berguna. Di mana menurut Hayakawa, anggota keamanan publik memiliki tujuan dan keyakinan. Namun Denji hanya ingin hidup dengan santai. Hayakawa menganggap Denji tidak cocok untuk keamanan publik. Dan Hayakawa semakin membencinya karena Denji yang berpikir bisa akrab dengan iblis. Dirinya menganggap Denji masihlah seorang bocah. Shin pun berpindah ke Denji dan Power yang sudah tiba di tempat tujuan. Rupanya, rumah di ujung jalan itu adalah tempat si iblis berada. Di tengah perjalanan, Denji berkata diri tak ingin berubah menjadi gergaji mesin karena membuatnya terkena anemia. Karena Power yang belum mengetahuinya, menganggap Denji hanya sedang membuat lelucon. Ketika mereka sudah sangat dekat dengan rumah tersebut, Denji mengingatkan tentang iblis tersebut yang akan menjadikan Nyanko sebagai perisainya jika melihat Power. Merasa ada yang aneh dengan gelagatnya, dan benar saja, setelah diam sesaat secara tiba-tiba, meski refleks Denji terbilang bagus, namun dirinya masih kalah cepat dengan Power. Terlihat Denji yang sudah terkapar dan Power yang memuji Denji yang memiliki insting tajam. Setelahnya, Power pun menyeret Denji ke dalam rumah tersebut. Setibanya di dalam, rupanya iblis yang dimaksud Power adalah iblis kelelawar. Dan ternyata Denji hendak dijadikan santapan untuk iblis tersebut. Sang iblis kemudian meminta Denji untuk melihat lengannya, yang pastinya diakibatkan oleh para pemburu iblis. Setelahnya pula, Denji nampak ditekan sehingga membuatnya muntah darah dan diminum oleh sang iblis. Namun karena tidak enak, Denji pun dilempar dan bersamaan dengan itu, tangan yang tadi terpotong kini tumbuh kembali secara tiba-tiba. Sang iblis yang merasa mulutnya terasa menjijikan, berniat menggunakan manusia lain untuk mencucinya. Di tengah Denji yang terkapar, dirinya melotot ke arah Power dan mengingat kembali perkataan Hayakawa sebelumnya. Power kemudian berkata dirinya terkejut karena Denji mempercayai ceritanya. Di tengah sang iblis yang memperhatikan manusia di kota, dan setelah menandai korban berikutnya, Power memanggilnya dan memintanya untuk melepaskan Nyanko. Setelah ditunjukkan, akan tetapi bukannya mengembalikan Nyanko, sang iblis tidak menepati janjinya dan justru menelannya sebagai bayaran karena telah membawakan darah yang menjijikan untuknya. Melihat Nyanko yang ditelan olehnya, membuat Power terdiam seolah tak percaya apa yang baru saja terjadi. Singkat waktu, setelah mengingat momen kebersamaan dengan Nyanko ketika dirinya masih burik, meski awalnya hendak memakan Nyanko setelah menggemukannya, namun berakhir dengan Power yang merasa nyaman dengan tatapan Nyanko. Dan di sanalah momen di mana sang iblis kelelawar datang dan menculik Nyanko. Dirinya yang terluka dan menjadikan Nyanko sebagai sandera, meminta Power untuk membawakannya manusia. Di tengah Power yang diam terpaku, dirinya menoleh ke arah Denji dan menyebutkan tentang Denji yang tak bisa mengelus Pochita lagi. Akhirnya Power memahami apa yang dirasakan oleh Denji, di mana rasanya sangatlah buruk baginya. Sang iblis kemudian menerkam Power dan langsung menelannya hidup-hidup. Sesaat setelahnya, sang iblis pun terbang menuju kota. Di tengah sang iblis yang tengah membuat jadwal makannya, dirinya nampak baru menyadari bahwa Denji tengah gelantungan memegangi kakinya. Bukannya perkataan heroik yang terucap, melainkan ini. Setelah sang iblis berhasil menangkap Denji, bersamaan dengan kenangan masa lalunya dengan Pochita yang menangis, dan merasa lega setelah tertidur bersamanya, Denji nampak penasaran dengan perasaan Power ketika tidur di saat Nyanko tengah diculik oleh sang iblis. Dan setelah menarik tali pemicunya, ini yang terjadi. Dengan mudahnya Denji menebas tangan iblis kelelawar itu yang membuat sang iblis terkejut karena baru mengetahui bahwa Denji adalah iblis. Singkat waktu, terlihat seorang wanita kantoran yang baru saja keluar dari sebuah ruangan. Tak lama kemudian, dirinya mendapati ruangannya meledak secara tiba-tiba.
Wanita itu pun dibuat ketakutan karena melihat dua iblis di sana. Denji kemudian meminta sang wanita untuk segera kabur. Sang iblis kelelawar pun heran karena Denji yang melepaskan manusia. Setelah ditanya apa mau Denji sebenarnya, Denji kemudian bangkit dan berkeinginan membelah perut sang iblis dan meraba Oppai tentu saja. Terlihat sang iblis yang terpental cukup jauh dan battle epic pun tak terhindarkan. Denji nampak dengan mudahnya menghindari serangan lamban sang iblis kelelawar. Dan Denji membuat gergaji di tangannya untuk menyeimbangkan dirinya ketika bergeser. Dan counter attack pun dilancarkan olehnya. Karena pergerakan sang iblis yang cukup lamban, membuat Denji dapat menghindarinya dan memberikan counter dengan mudahnya. Akan tetapi, serangan sang iblis cukup kuat untuk membuat Denji bergeser. Tak lama berselang, Denji mendapati dua manusia bodoh yang bukannya menyingkir, namun anak dan bapak ini justru berpelukan layaknya Teletubbies. Di tengah sang iblis baru saja muncul, Denji meminta kedua kera itu untuk kabur. Setelah berhasil menghindari serangan sang iblis, ternyata sang iblis yang mulai main curang dengan melemparkan mobil yang masih ada manusia di dalamnya. Bukannya memotong, Denji secara tiba-tiba mampu merubah tangan gergajinya menjadi tangan biasa, namun masih dengan tenaga Chainsaw Man-nya. Sang iblis pun terkejut dengan kekuatan luar biasa Denji, dan heran mengapa Denji menggunakannya untuk menolong manusia. Denji kemudian melemparkan mobil tadi, namun untungnya orang di dalamnya berhasil keluar tepat waktu. Dan bersama dengan sang iblis yang mencium mobil itu, ledakan pun terjadi yang membuat wajah sang iblis terbakar dibuatnya. Akan tetapi, itu hanya tipu muslihat sang iblis untuk melakukan ini. Serangan dahsyat itu membuat Denji terpental menembus beberapa tembok gedung di belakangnya. Dikira sudah menang, sang iblis nampak mencengkram orang yang tadi keluar dari mobil dan hendak memulihkan diri dengannya. Namun tanpa disangka-sangka, sang iblis pun dibuat sangat terkejut karena Denji yang masih hidup setelah terkena serangan dahsyat tadi. Di tengah kepulan asap yang cukup tebal, terlihat Denji yang keluar dengan epicnya. Dan melihat sosok Denji membuat sang iblis ketakutan sehingga menjatuhkan mangsanya. Denji kemudian mendekat secara perlahan. Saking ketakutannya, sang iblis pun melemparkan batu besar bekas puing-puing bangunan tadi. Namun, batu tersebut tak bisa menghentikan mode serius Denji. Dan setelah sang iblis melancarkan tinjunya, Denji dapat menaiki tangan sang iblis sembari menggergajinya hingga menembus ke daging-dagingnya. Sang iblis pun dibuat terpental akibat serangan barusan. Dan kemudian Denji pun mengeluarkan ultinya hingga menembus tubuh sang iblis. Dan epic battle tersebut dimenangkan dengan mudahnya oleh Denji sang Chainsaw Man. Dan berakhirlah alur cerita anime Chainsaw Man episode ketiga. Entah akan ada berapa sensoran yang gue tambahkan, namun gue sangat suka dengan epic battle Denji melawan iblis kelelawar tadi. Dan pasti kalian penasaran dengan apa yang terjadi pada Power dan Nyanko. Kalem, di episode berikutnya akan terjawab kok. Dan jika kalian mau tahu spoiler selanjutnya, kalian semua hanya tinggal baca manganya saja. Dan gue masih menganggap Denji sebagai MC paling sesat karena hatinya tergerak bukan karena membantu, tapi karena imbalan Oppai. Walaupun di akhir scene gue yakin Denji bergerak bukan karena Oppai, melainkan karena hati terdalamnya yang ingin menyelamatkan Power. Tapi ya kita juga tidak tahu pikiran autornya. So, gue akan memberikan rating 9,5/10 untuk episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Gakri Video dan sampai jumpa di episode keempat minggu depan. Bye bye.